Salam sang debaters. Tes. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Begoders akut ya kawan-kawan ya. Selamat siang saudara-saudaraku seiman. Yang tidak seiman juga selamat siang. Saya tidak mengatakan hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Enggak ya. Tetapi baik yang beriman maupun tidak yang beriman, semuanya selamat siang. Ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, siang hari ini, sebentar. Saya ingin berbagi cerita kepada kalian mengenai diskusi saya yang tadi malam ya dengan si Triun Slayer. Ya intinya kawan, ya tidak ada perubahan dari mereka, bahwa mereka itu tidak bisa disiplin dan tidak bisa apa namanya itu, teratur. Keinginan mereka selalu ingin barbar ya. Sementara keinginan kita bahwa mereka mau kita didik supaya teratur ya. Tidak barbar tetapi disiplin, teratur. Ibaratnya ya membiasakan diri mereka disiplin kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, yang terjadi adalah mereka masuk terus ngobrol-ngobrol sendiri, bincang-bincang sendiri, ibaratnya ya membuat suasana gaduh lah ya. Tetapi kawan-kawan, ya itu tadi karena ada keberpihakan, jadi kegaduhan dibiarkan. Ya nggak bisa itu. Harusnya admin bilang itu nggak bisa kegaduhan. Harus didiamkan, kamu diam dulu ya, jangan bising. Oke, sekarang saya segarkan dulu ingatan kalian ya. Kalau dia bertanya tentang kekristenan, itu sudah saya jawab dengan mantap ya. Dan di situ juga saya tidak recok, saya diam. Saya tidak seperti dia ketika saya mencari ayat, saya nggak ada bicara. Tapi ketika di dia, saya mau membuka ayat, oh ributnya bukan main, jadi konsentrasi saya hilang. Ayat yang seharusnya saya hafal, ya mulai buyar ya, tidak masalah. Ya, bahkan ada kemarin itu mengenai si Ismail, aku pun karena sudah masuk-masuk orang itu, aku tahu si Ismail itu anaknya si Kedar Nebayot keturunan Ismail ya. Tapi yang mau ku bahas di situ sebenarnya si Ketura. Makanya aku agak salah di situ, salah bilang ya si Ketura keturunannya si Nebayot. Iya aku bilang. Karena waktu itu kan ribut ya, tidak bisa konsentrasi. Tapi akhirnya aku bilang, tolong dibuka Kejadian 25. Rupanya dia nyerocos terus tidak mau buka. Ya kita saksikan aja dulu ya, ini yang kemarin ya. Kalau yang nampak wajah memang selalu saya ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita dengar dulu. Nah, untuk yang pengen bahas Ade Armando, ntar lah abis ini layar Rudi kita sambung ya. Armando pula. Kita bahas. Kita Ade Armando 40 kali ya? Kali ya? Bawakan dulu ya. Kita. Ini juga ketiga kali pokoknya. Ya. Terus komen center, semoga lu mendapat hidayah Allah. Hai Bang Rudi Johannes untuk bertanya kepada Bang Kores. Silakan Bang Rudi. Sebentar, kumundurkan dikit ya. Dia ada memancing bahwa katanya doa orang Kristen ini. Data satupun dalil dari Matius 9 sampai 12 yang terkabul. Nah, dibilang ya, doa Bapa kami itu tidak ada satupun dalil yang mengatakan terkabul. Inilah saya bilang isi kepala kotoran ya. Dia tidak mengerti. Yang dia tanya, apakah datanglah kerajaan kehendakmu di bumi seperti di surga? Apakah sudah terjadi? Katanya. Memang belum terjadi. Makanya saya bilang di awal kan, itu kan doa kan permintaan. Sampai akhir nanti itu belum terjadi. Itulah kami mintakan supaya terjadi. Kan demikian ya. Demikian juga ketika dibilangnya berilah kami pada makanan hari ini. Apakah semua orang sudah terpenuhi? Karena masih ada yang kelaparan gini-gini ke segala macam. Saya bilang memang ada yang kelaparan. Tetapi kenapa dia kelaparan? Kan itu harus dikoreksi. Tidak ada saya bilang itu enggak terpenuhi. Terpenuhi. Cuman kalau dibilang ada kelaparan itu selalu ada. Saya bilang kenapa? Iblis kan datang ke dia. Sehingga dia tidak konsentrasi ini segala macam ya. Kalau dibilang kok kalian semuanya enggak mati kan sudah tebus ya. Memang belum terpenuhi. Karena firman Tuhan itu kekal bahwa si ular itu makanannya di tanah itu sudah jelas ya. Tapi dia enggak tahu apa yang dia ucapkan kawan. Dia kira doa mereka semuanya juga sudah terkabul, terpenuhi. Tidak kawan. Doa mereka pun tidak ada yang terpenuhi. Karena itu akan terpenuhi kan pada hari akhir semua. Semuanya harapan ya Tuhan ya kan. Masukkanlah aku ke surga misalnya gitu. Apakah ada yang sudah masukkan ke surga? Belum. Artinya belum terpenuhi. Betul belum terpenuhi ya.
Jadi kita lanjutkan dulu dia apakah mereka mengenal kasih? Ingat ya, ini jawaban mereka. Kita dengar dulu. Karena buktinya kekristenan masih ada yang kelaparan, kekristenan masih main lapor-lapor, dan kekristenan masih pada mati-mati saja, tidak hidup seperti di sorga. Nah, masih mati-mati saja katanya kan, tidak hidup seperti surga, ada lapor-lapor Kristen ya. Keinginan mereka kan kita nggak usah lapor, memang harusnya begitu kawan ya. Kalau saya jujur kawan bertanya, menjawab ya. Kalau dia lihat ya, jujur nggak dia menjawab ya, kita saksikan. Lucu sekali kawan. Itu. Lae udah? Udah. Oke, silakan waktunya dimulai Bang Rudi Johannes untuk bertanya kepada Bang Kores. Silakan Bang Rudi. Silakan Lae. Oke, terima kasih. Ya, saya langsung aja bertanya ya. Menurutmu apakah Islam mengenal kasih? Tentu Islam mengenal kasih. Kasih Islam itu banyak sekali dalilnya. Contoh itu ada di sebentar. Ada di Kalian perhatikan, pertanyaanku sederhana. Apakah Islam mengenal kasih? Dia jawab, tentu Islam mengenal kasih. Dalilnya banyak, kata dia. Ingat ya, kita lihat. Di Ali Imran ayat 159, maka berkat kasih sayang Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi dikasih tahu alasannya kenapa mesti lemah lembut, kenapa ini kasih sayang dari Allah, supaya orang-orang ini tidak berhati kasar dan juga bersikap keras kepada kita, lalu kemudian menjauhkan diri gitu. Dia tidak mengerti kasih kawan. Yang dia terangkan bukan kasih, tetapi biar dia jangan dipukuli. Kan gitu. Biar orang jangan berlaku keras. Bukan dia diperintahkan mengasihi orang, tetapi dibilang situ biar jangan dipukuli ya, jangan dikeroyok. Mungkin itu maksud dia ya. Berlakulah kau baik kepada mereka, biar jangan dipukuli. Atau biar mereka jangan berlaku keras. Bukan itu kasih. Dia nggak tahu. Apakah dia tahu? Tidak tahu lagi, kita lihat sampai nanti ya. Tuh loh, bahkan Batuh. Jaga kesehatan mulut saat puasa Sabar ya. dengan kumur. Ini ada iklan, biar aja dulu lewat. Jadi inilah kekurangan mereka kawan. Tidak mengerti mereka kasih itu apa. disuruh untuk memaafkan mereka dan mohonkan ampunan kepada mereka gitu kan. Ya. Mereka yang dimaksud di situ siapa? Apakah orang kafir seperti kita? Enggak ada cerita kawan. Dimohonkan ampun kepada orang kafir. Diminta maafkan kepada orang kafir. Enggak ada tuh. Dia bohong itu kawan. Kafir itu musuh Allah. Apalagi penyembah berhala, penyembah musyrik ya. Enggak ada itu mintakan ampun. Tetapi sesama mereka ya memang harus dimohonkan ampun segala macam ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Dan juga Oke. selain itu, aduh banyak lah pokoknya. Ini nanti ada di Al-Balad ayat 17 juga. Dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan, bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang jika sekian gitu. Gitu-gitu lah. Berarti kasih yang diturunkan Allah SWT apakah berhasil di bumi ini kepada umat muslim? Alhamdulillah berhasil. Karena begini, Nah, kawan-kawan, dia bilang kasih, aku tanyakan apakah kasih yang diturunkan Allah SWT berhasil di muka bumi ini? Dia bilang alhamdulillah berhasil, ya. Kalian tahu apa yang berhasilnya kawan? Kalian akan terkejut. Dia gak ngerti kasih. Ya, kita lihat dulu apa katanya. Ya, kasih yang berhasil itu mana? Tunggu ya. dalam kasihnya Islam, di sini juga diterangkan ya Taubah ayat 11. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Torah, Injil dan Al-Quran dan siapa. Lihat. Kasih katanya membunuh atau terbunuh dalam perang. Kok jadi kasih itu? Mereka nggak ngerti kasih kawan. Ya, mereka diberi surga. Mana ada yang diberi surga? Belum ada kok, surga belum ada karena berhasil ya. Sekarang kita ikuti lagi. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan dan itulah kemenangan yang besar gitu. Jadi kita sudah dibeli nih sebagai orang-orang mukmin, harta dan juga diri kita oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kita udah dibeli ini lah maka
diri kita ini nggak ada apa-apa lagi selain kasih sayang untuk orang-orang di sekitar kita. Dibeli kan ya. Nggak ngerti dia kawan maksud kata-kata yang dia ucapkan. Kita sudah dibeli. Padahal dibilang situ berjual belilah. Berjual beli itu dalam perang tawar menawar. Mungkin itu maksudnya. Dia bilang kita sudah beli. Siapa membeli dia? Apa dia jadi budak juga? Oh ya bisa jadi ya. Makanya orang itu selalu disuruh membela kan karena dia jadi budak. Budak harus membela tuannya ya. Kalau di zaman perbudakan dulu ya. Kita dengar lagi. Apakah dia ngerti kasih? Nah kalau misalnya ada orang yang tidak berkasih sayang, ya itu berarti tidak menjalankan firman Allah Azza wa Jalla. Seperti yang ada di Ali Imran 159, Al-Balad ayat 17, dan At-Tawbah ayat 111. Nah, kalian perhatikan di sini aku diam saja ya. Nggak ada nyeletuk, nggak ada ini, nggak ada itu ya. Santai ya. Begitu. Tadi kamu membaca ayat itu ada katanya membunuh atau terbunuh. Apakah Yes. itu bentuk kasih? Yes, ini bentuk kasih gitu. Nah. Ini Bagi mereka ini, sebenarnya bukan mereka kawan, si Trun Slayer ini. Jangankan hanya bicara kasih, bicara jumroh saja. Dia bilang orang tawuran itu jumroh. Karena melempar itu artinya jumroh kan ya. Dia nggak ngerti definisi jumroh. Jumroh itu melempar yang bagaimana, harus diikuti terus. Ya kan? Zaman Nabi Ibrahim itu kawan melempar iblis, dia bertemu setan, dilempar dengan kerikil 7 kali. Itu jumroh. Bukan orang nanti setiap melempar namanya jumroh, setiap melempar namanya jumroh. Ini dia nggak ngerti. Kalian lihat kasih apa kan? Itu bentuk kasih bunuh membunuh. Nggak ngerti dia kasih kawan. Masa bunuh membunuh bentuk kasih? Kita lanjutkan. ini bentuk kasih lain. Maksudnya bentuk kasihnya gimana? Begini lah. Jika kita, apakah kita disebut mengasihi keluarga kita jika kita tidak membela hak-hak keluarga kita? Maka dari itu, kalau perlu kita memberikan nyawa kita di depan demi menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah wujud absolut dari kasih itu sendiri lah. Nah, nggak ngerti dia kasih kawan. Jikalau kita, keluarga kita misalnya terancam, ya kan kata dia kan, kita harus membela. Daripada misalnya mati, lebih baik ku matikan dia kan. Itu bukan kasih. Dia nggak ngerti kasih kawan. Kasih itu tidak mengenal bunuh membunuh. Kasih itu tidak mengenal problem, permasalahan. Dia kan bilang tadi, jikalau keluarga kita diserang orang, kenapa diserang? Itu kan ada sebabnya. Oke, dia mau merampok. Apakah dia membunuh orang itu jadi kasih? Orang merampok hanya minta barang, kasih aja barangmu. Itu kasih. Kau selamatkan nyawamu, kau selamatkan nyawa dia. Kan begitu. Gak mungkin dikotbahi sih dia, nanti perampoknya marah kan. Sini barang kalian segala macam misalnya kan. Kalau sudah membunuh dalam bentuk apapun itu nggak ada kasih. Nah yang parahnya kita lihat lagi ya. Saya pancing ke arah penutupan gereja nanti. Lihat. Membela hak-hak dari korban. Jadi korbannya tidak kita tekan untuk legowo. Tidak. Keadilan untuk mereka, maka kami pun meresikokan jiwa raga kita. Itu. Dia tidak mengerti namanya membela dengan kasih. Kasih itu tidak ada pembelaan seperti itu. Nggak ngerti dia kawan. Kalau kau orang datang mau membunuh, kau bunuh, itu nggak kasih. Itu akan turun-temurun. Misalnya nyawa ganti nyawa, kan itu. Gigi ganti gigi. Itu dendam. Nggak, itu bukan kasih. Ya kan? Misalnya saya dibunuh orang, terus keturunan saya membunuh dia. Keturunan dia nanti membunuh yang membunuh itu, gitu terus. Sancai. Buddha Julai mengampuni. Karena ada gitu. Film sila-sila itu. Tidak akan berakhir katanya kalau dendam diterapkan ya. Dia nggak mengerti mana dendam, mana kasih, mana pembelaan, mana kasih. Nggak ngerti dia kawan ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Oke. At-Taubah 111. Ya. Sekarang aku minta kejujuranmu. Jikalau ada orang Muslim menutup orang lagi ibadah atau lagi gereja gereja didatangi terus suruh tutup, bahkan gerejanya dirobohkan. Menurutmu adakah kasih di antara orang Muslim itu terhadap sesamanya manusia? Nah ini posisinya begini. Jujur. Nah, ya kawan, saya minta dia jujur kawan, ya kan? Karena saya di babak awal dia minta jujur, saya jujur, saya jelaskan. Kalau ada orang melaporkan kayak Yaya Waloni, bagaimana orang Kristen gitu, saya bilang itu idiot goblok. Karena memang Tuhan Yesus enggak untuk apa dibela. Tuhan Yesus sudah ada mengatakan bahwa
belalah aku, ya kan? Malah Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, itu urusanku. Tuhan Yesus kami hidup, dia bisa membalaskan kepada orang itu kok. Dan Tuhan Yesus memang sudah dihina, aku bilang kan. Hanya kata-kata itu belum seberapa. Dibaca Bible itu, aku bilang. Di situ dia Yesus dicambuk, diludahi, ditelanjangi, aku bilang kan. Nah, kalian bilang kayak ada Hermando bulan ditelanjang ya. Bajunya kan enggak, hanya celana dalamnya aja nampak tinggal. Jadi bukan begitu, aku bilang. Ya, dia nggak ngerti kasih kawan ya. Jadi apa dibilangnya? Itu bentuk kasih. Lihat ya. Jadi bagi mereka ini misalnya kita mayoritas lah katakanlah di Papua. Ya jangan dia salahkan dong. Misalnya ada masjid didirikan di sana. Datang orang Kristen. Tutup ini, tutup, bubarkan semua. Robohkan masjidnya. Kata dia bentuk kasih itu kawan. Tapi uniknya kalau kalian tanya, kalau kita balikkan kian itu di Papua misalnya gitu. Pasti oh itu bukan kasih katanya. Tapi kalau orang itu yang melakukan itu namanya kasih. Tetapi kalau orang lain yang melakukan terhadap mereka itu intimidasi. Beda kasih dan intimidasi kawan. Ya hanya letak siapa yang berbicara. Lanjut ya. Ya jujur, ya, posisinya begini lah. Gue jujur. Posisinya begini. Kita sebagai umat Muslim, afala takilun, apakah kamu tidak berpikir? Maka kita akan berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Maka dilihat asbabnya lah. Asbab itu sebab. Sebabnya tuh bisa gitu kenapa? Boleh jadi karena ini bebal, udah dikasih tahu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, masih saja berlanjut gitu. Padahal Dia bilang karena bebal dari kasih tahu. Masa orang beriman kau halang-halangi, kau kasih tahui, ya kan? Masa orang beriman harus ada IMB? Undang-undang dasar tidak ada mengatakan demikian ya. Seluruh warga negara berhak memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada dibuat situ. Seluruh orang bangsa Indonesia berhak memilih dan menganut agama kepercayaan masing-masing atas izin. Gak ada atas izin. Ya kan? Kita juga berhak untuk beribadah katanya. Beribadah artinya di rumah ibadah. Tidak ada dikatakan atas izin. Tidak ada itu, aduh sudahlah kawan. Dia gak ngerti ya, kita lihat lagi nih. perizinan belum ada, IMB belum dipegang gitu kan. Lalu kemudian suara dari ibadahnya ini di jam-jam yang harusnya orang tidur ya, seperti itulah. Ibadahnya ini di jam-jam yang harusnya orang tidur. Bung. Orang Kristen tidak pernah ibadah di jam-jam orang tidur. Masa jam 10 sampai jam 12 orang tidur? Yang benar itu suara toa. Di jam-jam yang orang tidur. Subuh, malam atau apa-apalah maghrib. Kan lucu dia nih kawan. Mengatakan seolah-olah Kristen itu mengganggu ketenangan. Dia nggak ngerti kasih kawan. Dari ucapannya aja tidak ada kasih. Ya kan, ingat ya. Nanti ada lagi pernyataan yang paling bego sedunia. Itu loh. Jadi berarti itu kasih. Yes, karena gini, kalau misalnya tidak ditutup lebih awal, maka ditakutkan akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Kasih itu di situ lah, kasih itu berpikir. Ya, berarti kerusuhan yang lebih besar itu apakah kasih juga? Kalau kerusuhan terjadi lebih besar itu udah bukan kasih, gitu. Jadi kerusuhan kecil itu kasih. Iya, kerusuhan kecil itu adalah kasih itu sendiri. Tolol kali kawan. Kerusuhan kecil itu adalah kasih kan ya. Contoh yang kemarin pernah kita putar videonya itu Ahmadiyah masjidnya itu kan. Kan dibakar itu. Itu kan ya kasih itu kawan. Kerusuhan kecil. Kalau kerusuhan besar kan lebih banyak. Matinya banyak. Nah orang Ahmadiyah yang tahun berapa itu ada videonya itu. Itu juga kasih kawan. Ya. Karena apa namanya itu hanya 2 yang mati. Bagaimana kalau kerusuhan yang lebih besar bisa jadi ratusan yang mati, kasih kawan. Kan goblok kawan. Masa itu kasih dibilangnya aduh. Gak ngerti ya kerusuhan kecil kasih, kerusuhan besar tidak kasih. Definisi kecil ini apa sih? Membakar gereja satu masjid Ahmadiyah itu kan namanya kasih katanya. Karena hanya 1, gak 100 yang terbakar kan. Isi kepala kotoran kawan. Menutup 1 gereja itu kasih. Karena enggak 100 gereja yang ditutup. Coba masjid ditutup di Papua kawan. Tanya dia kasih apa enggak. Tapi karena dia sudah mendefinisikan aku enggak menyerang lagi. Karena bagiku itu sudah cukup. Bagi orang-orang yang berpikir. Orang-orang Kristen dia tahu memang goblok ini mana kasih itu. Orang Islam mendengarkan dia ini. Yang pintar pasti bilang ini goblok juga anak ini. Sok-sok dia berdakwah, sok-sok dia ceramah tapi enggak ada isi kepala kotoran.
Tetapi ada juga orang-orang yang memang sepaham dengan dia. Oh iya itu kasih itu kawan. Kasih bogem, kasih bogem. Aduh, lanjutkan dikit lagi ya. Sendiri. Siap, terima kasih. Cakep ya? Kalian semua penonton menilai ya. Ini diskusi tidak ada kami setting-setting loh. Terima Betul. kasih. Sama Ya. seperti tadi jawaban-jawaban lain. Ini Ya. jawaban dari Kores. Tolong buka surah 22 ayat 40. Aku mau kau bacakan dulu. Aduh. Sambil menunggu, ini aku jelasin lebih jauh. Iya. Kadang ada di mana kita mesti, orang Korea itu ada begini. We lose Hoshian to save Korea. Kita merelakan Hoshian untuk menyelamatkan satu Korea. Ada pepatah kayak gitu. Ya, kalian kan dapat Itu kata Korea. itu adalah pilihan pahit. Gitu. Ya. Untuk apa? Untuk kasih yang lebih besar. Ya, coba buka surah 22 ayat 40. Nah, kawan-kawan, dia nggak ngerti kasih kawan. Nggak ngerti. Sampai kapanpun mereka ini tidak mengerti kasih. Sementara saya menjelaskan kasih itu dengan lugas. Contoh kita berdua, aku bilang ya, tunggu aku bukakan dulu videonya. Ini perbedaan orang beriman dengan orang tidak beriman kawan. Ya. Apapun agamanya, bukan itu kasih. Masa kerusuhan kecil kasih, kerusuhan besar nggak kasih. Ini memang isi kepalanya kotoran. Inilah kasih kawanku. Waktu aku menjawab ya. Bentar. Kita lihat dulu bagaimana aku menjawab. Aku bilang kalau kita berdua saling mengasihi, percayalah kita akan hidup selamanya di dunia yang tidak ada dosa. Dosa itu timbulkan karena tidak ada kasih. Karena iblis memang keinginannya begitu. Kan begitu kawan. Karena makanannya 1000 tanah. Tunggu ya sebelum berakhir. Saudara. Aku lewatkan aja dulu. Sabar ya. Meremukkan kepala si ular. Maka Yesus turun ke sana dalam kalau orang bilang tunggu ya. Atau alam maut itu dikalahkan. Dalam maut yang mengenai kasihnya itu. Oh, sayalah yang memberi rezeki itu. Kamu terima kasih. Kan ini kan ibaratnya apa ya? Tulus gitu loh. Ya, contoh biar gampang ya. Pernah mendengar orang memelihara tuyul kan? Ya. Bawa uang. Itu kan rezeki juga itu. Tapi itu bukan dari Tuhan, dari iblis. Nah, itu mengenai rezeki pun dia nggak bisa membedakan kawan. Aku mengatakan bahwa rezeki itu ada dari Tuhan dan ada dari iblis. Menurut mereka itu semua dari Tuhan. Mereka nggak ngerti kawan. Makanya banyak orang pesugihan. Dianggap itu dari Tuhan. Makanya banyak orang korupsi. Dianggap itu dari Tuhan kawan. Sudah saya beri contoh ya. Contoh seorang koruptor. Kita kan tidak tahu dia. Kita tahu dia pejabat. Ini banyak uangnya. Pulang dia ke rumahnya. Bertemu dengan istri dan anaknya. Bawanya uang banyak. Dikasih sama istrinya. Datang istrinya berkata, terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini. Nah, kan begitu. Setelah dia berterima kasih, ya orang melihatnya, oh baik kali orangnya begini, dia berderma segala macam. Kita nggak tahu. Tetapi begitu ditangkap KPK, baru ketahuan dia ternyata berkatnya itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Nah, si ibu sudah sempat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak memberi dia rezeki, yang beri itu iblis. Berarti dia berterima kasih kepada iblis. Kan sudah aku jelaskan itu. Enak itu ya kawan. Coba pas saya membahas, kalian dengar baik-baik. Asik kawan bahasan saya itu ya. Coba ini yang waktu apa ya? Ntar ya. Gampang. Nah ya. itu dia kan berarti. Dia tidak bisa mencari Yesus. Gak bisa. Ya di bumi dan di neraka. Oh ya, ini sudah mengenai iblis ya. Kayaknya yang kasih itu di sini. Ya, dikiranya begini. Bahwa doa Bapa kami itu bisa diucapkan sebulan. Belum ya, sabar. Semuanya tidak hidup benar tapi ada yang kenyang. Makanya tuh. Kenyang jahat itu dari iblis. Sabar. Berarti dia tanpa pamrih ya? Ya, iblis. Ya, iblis juga tanpa pamrih. Terus sekarang, ini juga yang 16-nya, 6 nomor 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ustaz Jaya Waloni dilaporin. Ustaz Abdul Somad juga minta dilaporin. Gitu. Ya. Sekarang saya harus jujur bicara kepada khalayak ramai. Ya, kalau ada orang Kristen yang melaporkan, maaf ya, orang Muslim yang menghujat Yesus, itu Kristen goblok idiot. Cakep. Cakep. Ya. Nah, dia bilang cakep. Ya memang cakep. Orang Kristen itu jelas arah imannya kawan. Ya. Kalau mereka kan memang harus jelas juga. Ya apa? Buat kerusuhan kecil. Itu kasihnya. Buat kerusuhan kecil itu kasihnya kawan. Makanya mereka selalu menunjukkan itu. Menurut si Kores. Mereka juga jelas kasihnya. Buat kerusuhan kecil. Buat kerusuhan kecil. Itulah kasihnya.
Kalau orang Kristen jelas. Nah, aku jawab ya, ini jawabannya. Saya dari dulu tegas mengatakan itu kok, di channel saya juga saya katakan itu. Kenapa saya katakan idiot tolol? Karena Yesus sendiri sudah dihina lebih daripada itu. Diludahi, dikasih cuka, ditelanjangi. Masa hanya ucapan begitu saja membuat dia langsung naik birahi, melapor-laporkan orang, kan goblok. Maka ketika di Yohanes 20 apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, urusan kau ikut aku. Yang itu aku yang mengurusi katanya. Ya, kami harus bercermin kepada itu. Nah, Maka jadi kawan-kawan, inilah dia nggak mengerti kawan. Ya, kalau saya memang saya bilang jujur aja. Siapa yang melapor-laporan itu nggak tahu tentang firman Tuhan. Kalau saya seperti dia pasti saya bilang, oh itu kan memang sudah menghina gini. Tidak, iman itu harus tegas. Nggak boleh abu-abu. Ya kan? Dan iman orang Kristen itu kawan, tidak boleh melaporkan orang yang menghina Yesus. Kalau sampai ada orang yang melaporkan orang menghina Yesus, maka laporkanlah si Pilatus. Laporkan si Herodes. Itu pertama kau laporkan. Laporkanlah ahli-ahli Taurat itu yang pertama kau laporkan. Laporkanlah orang yang membagi-bagi baju Yesus, menelanjangi Yesus. Kau tidak akan bisa melaporkan itu. Maka dari itu, jangan pernah kau melaporkan orang yang menghina Yesus. Karena Yesus sudah berkata, itu urusanku. Urusanmu ikutlah aku, titik. Gak ada koma, gak ada tapi, ini gak ada ya. Harus seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan. maka orang Kristen itu, dia harus ikut Yesus saja. Urusan menghakimi orang itu, Yesus kan Tuhan yang kami sembah ini Tuhan yang hidup. Mampu dia menghukum orang itu. Bukan tidak mampu, mampu. Nah, harusnya si Kors ini terpukul dengan semua pernyataanku itu. Dibandingkan dialah dengan Tuhan yang dia sembah. Tapi mereka ini karena ku bilang tadi tuh nggak ngerti, keledai. Liar pikirannya kan. Ya dibilang begitu malah senang dia. Oh hebat. Iya katanya. Goblok nggak ngerti kau pikirku lah. Maunya ditarik ke diri dia. Iya ya. Kalau orang Kristen nggak melaporkan karena Yesus dulu udah dihina ya. Kalau kami melaporkan kenapa? Kan begitu. Iya benar ya, Tuhannya orang Kristen hidup. Dia mampu menghukum orang itu. Apakah Tuhan kami tidak mampu menghukum orang yang menghina dia? Tanyakan begitu. Sehingga saya harus turun tangan menghukum orang itu. Sehingga saya harus menunjukkan kasih kerusuhan kecil. Itu kasih kerusuhan kecil. Nanti siapa yang mau buat konten silakan. Kalian bahas tentang si Trun Slayer ini, bahwa kasih menurut Trun Slayer, apologet atau pendebat Muslim, itu membuat kerusuhan kecil. Itu kasih menurut dia. Goblok ya. Lanjut kawan. Nah, itu dia ceritanya. Nah, sekarang kalau ampunilah kami. Bagaimana kami mau diampuni sementara kami tidak mengampuni orang? Itu mundurkan ya. dalam kekristenan itu doa yang didoakan dengan sungguh-sungguh. Bah, aku mau ngambil ketika aku mengatakan apa itu kawan. Misalnya kita jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga kawan ya. Dikabulkan ya. Di surga cabutlah nyawanya. Ada sampai begitu pun ada. Nah ini ya. Nah ini. Sebentar. Kami bebas jadi selalu aja. Bahwa di dalam doa orang Kristen itu sering mereka menyisipkan kebencian. Contoh, misalnya aku benci sama seseorang, berdoalah dia. Ya Bapa di surga, berilah orang itu telah menyakitiku, hukumlah dia Bapa di surga, cabutlah nyawanya. Ada sampai begitu pun ada. Nah, aku bilang begini kawan, memang itu fakta juga dalam kekristenan ada. Harusnya dia juga berpikir di agama mereka juga ada azab Allah katanya kan. Ngeri kawan, nggak ngerti dia. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia buta, nggak mengerti yang begini-begini kawan. Ya, di dalam Kristen memang aku jujur ada. Bahkan kalau kulihat ibu-ibu sudah menderita gini, tenanglah kau nanti dihukum Tuhan itu. Tunggulah, datang nanti hukuman Tuhan sama kau. Tangyakon, doakan kalian ada. Gak mengerti dia, Tuhan mencari orang yang berdosa. Kalau dia harusnya paham sih, hebat ya Tuhan orang Kristen ya. Mencari orang yang berdosa. Tidak menghukumi orang langsung cap-cap mati. Dan umatnya tidak selalu meminta diazab, di apa. Enggak ya. Lanjut, tunggu ya. Buset dah. Kayak banyak orang tidak mengerti kok, jangankan orang Kristen.
Orang kalian pun mungkin ada seperti itu ya. Karena Memang sudah ada. pahit kali mungkin perasaan dia kan. Tidak tahu harus mengadu kemana. Lihatlah di film-film kan, dia berdoa misalnya kan. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Kalau orang itu celaka dia senang, itu pertolongan dari Tuhan. Kalau orang itu masih hidup aja, loh kok kau masih hidup kira-kira gitu. Ini dokter teologi bilangnya apa ya? Ruth, kalau kau paham kasih, aku minta duit 30 juta aja Ruth, ada enggak Ruth kasih kau? Inilah aku bilang isi kepala keledai liar. Dia mengira kasih itu minta duit langsung diberi. Tidak kawan. Kalau kau minta 30 juta, aku kasih kau 100.000. Itulah kasihku. Terus aku bilang, aku hanya punya uang 200.000. 100.000 untuk kau, 100.000 untuk aku. Kenapa demikian? Ada ayatnya. Ketika ada orang meminta kepadamu, meminjam, kau katakan tidak ada. Itu sudah sebuah dosa. Padahal yang dia minta ada padamu. Kalau ini kau bilang, aku sudah khatam. Selama hidupku di bumi ini, setelah aku paham firman Tuhan. Setiap orang datang minta tolong ke sini, tidak pernah pulang dengan tangan hampa. Tetapi satu yang kuingatkan, ketika dia minta tolong, pinjamkanlah aku uang 1 juta, aku bilang aku tidak minjamkan duit. Oke lah, minta uangmu 1 juta kan ya. Oke, aku punya uang, aku keluarkan dompetku. Uangku ada 200.000. Untuk kau 50.000, untuk aku 150, karena aku ada kepentingan ini. Fair. Biasanya orang, kalau yang bertahu berterima kasih, oke lah aku ambilnya terima kasih. Tetapi banyak orang tidak tahu berterima kasih. Aku butuh 1 juta, kau kasih 50.000 katanya. Ambillah, kau nggak minjam, ku beri lo itu bukan minjam. Jadi kau tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Orang banyak nggak tahu. Itu ku terapkan di lingkunganku ini semua. Ya, makanya tiap hari banyak orang datang sini minta bantuan. Itu kasih. Tetapi kalau ada padaku, ku bilang nggak ada, itu aku kurang ajar, nggak punya kasih. Tetapi ada juga, misalnya ada padaku, kan harus ku bagi-bagi. Ya kan? Oke, ini untuk kau, misalnya maksa dia. Sabarlah, aku bilang. Kan masih banyak juga orang yang pasti datang ke sini nanti. Sebulan mungkin 30 orang selalu datang ke sini, kawan. Minta bantuan, minta ini, minta ini. Tapi mereka sudah paham, kalau meminjam selalu ku tolak. Karena aku bukan peminjam uang, ku bilang. Bukan rentenir. Pernah mereka kecewa, akhirnya ku beritahu, kenapa kau tidak meminta? Memang pernah kau meminjam kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Mintalah maka akan diberi. Kan begitu kawan. Memang kau Tuhan kalau ada yang bilang lagi tuh. Loh, kita kan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan tidak salah kita lakukan. Mintalah maka akan diberi. Ya kan? Paham ya kawan ya? Kita lanjutkan lagi kawan. Ya begitulah isi kepala kotoran. Ya, Gitu. jarang terjadi lah anomali. Cuma kalau misalnya jangan dibiasakan juga sih kalau aku bilang. Terus inilah ya, kalau misalnya kayak gitu cara berdoanya, maka dari tahun 1 sampai tahun 2022 belum ada orang Kristen yang benar ya. Nah, kalau dibilang orang Kristen yang benar, Alkitab mengajarkan orang yang disalib di sebelah Yesus itu kan tidak orang benar. Justru tidak orang yang benar. Tapi dia masuk surga. Dan Yesus datang kan bukan mencari orang benar. Orang yang berdosa. Kalau ada orang Kristen yang benar, hari ini dia mungkin tidak mati langsung ke surga kayak Henok dan Elia. Jadi kalau dibilang jujur ya memang gak ada orang Kristen yang benar. Nah, dia menanyakan apakah ada orang Kristen yang benar. Ya memang gak ada orang Kristen yang benar. Kau mengikut Yesus bukan karena kau benar. Tetapi karena kau tidak benar, maka kau ingin dapat kasih karunia. Sebab Yesus datang mencari orang berdosa. Orang berdosa artinya kan orang tidak benar. Kalau kau sudah hidup benar, Yesus tidak akan mencari kau, ditinggalkan Yesus kau. Naiklah kau ke surga langsung ke Henok dan Elia. Faktanya kita mati. Ada dosa. Dia nggak ngerti yang gini-gini kawan. Kalimat, apa, segala macam nggak ngerti. Karena aku bilang tidak ada yang benar, dia merasa seolah-olah dari agamanya ada yang benar. Itu nggak perlu kulanjutkan kawan. Orang-orang berilmu, orang-orang punya isi kepala pasti bilang, iya ya, memang ada yang benar di dalam orang Islam ini. Mana ada? Sampai sekarang, maksudnya orang-orang sekarang. Buktinya semua berdosa kok. Kan begitu kawan. Tapi dia nggak tahu apa Tuhan itu datang mau ngapain. Bagi dia Tuhan datang mungkin untuk minta dibela. Kalau kita kan enggak, Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Bedanya di situ. Bagi dia ya, saya nggak bilang agama. Maka dia nggak paham. Maka ketika saya menanyai dia, begitu dia bilang,
kasih itu membuat kerusuhan kecil, itulah bentuk kasih. Saya nggak lanjutkan lagi mengejar hal-hal seperti ini. Kenapa? Buat apa saya kejar? Pasti dia entah apa jawabannya. Kasihan nanti kawan-kawan Islam, malu gara-gara orang ini. Ya kan? Coba aku balikkan sama dia. Apakah orang Islam ada yang hidup benar sampai sekarang? Jawabnya apa? Ada katanya. Oke. Di mana dia sekarang? Sudah mati di tanah kan? Dimakan cacing, jadi minyak bumi. Itu bukan hidup benar namanya. Paham ya kawan? Itu aku nggak lanjutkan yang kayak gitu kawan. Karena nggak enak nanti sama kawan-kawan muslim. Hanya gara-gara orang yang isi kepalanya kotoran ini. Malu nanti orang muslim kawan. Kenapa malu? Aku tanyaannya kasih saja, aku tanya yang sepele. Dia jawabnya apa? Membuat kerusuhan kecil itu kasih. Kerusuhan besar baru tak kasih. Definisi dari mana itu kawan? Hanya iblis yang bilang orang merusui orang lain itu kasih. Gak ngerti aku. Maka dialah iblis. Maka Alkitab kita mengatakan apa? Iblislah bapakmu. Karena yang mengajari dia tentu iblis. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Nah, dan itu tidak saya dikit lagi ada ya. Sebentar, aku mengenai kasih ini suka kali. Makanya Yesus datang. Cakep banget. Siap. Kami itu nanti saling mengasihi. Ini. Makanya kami undang kasih yang di sorga itu datang ke bumi. Bukan kehidupan abadinya. Datanglah kerajaan sorga itu. Kami itu nanti saling orang Kristen yang benar. Makanya Yesus datang. Cakep banget. Siap. Nggak ada orang Kristen yang benar ternyata. Ya, makanya Pantesan doa pernah dikabulkan. Ini soalnya di Matius 6 nomor 10 kalau kita lihat, datanglah kerajaanmu, nggak datang-datang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nggak pernah kejadian gitu. Orang-orang kekristenan masih pada mati-mati aja. Ada yang tetap hidup abadi. Jadi kalau ayat itu bercerita datanglah kerajaanmu. Artinya bahwa di kerajaan sorga itu kami itu nanti saling mengasihi. Makanya kami undang kasih yang di sorga itu datang ke bumi. Bukan kehidupan abadinya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa di sorga itu sudah jelas. Kami mengampuni, maka kami diampuni. Kan itu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ya begitu ya. Jadi kalau kehendaknya itu cuma itu ya. Di sorga itu kehendaknya saling mengampuni aja ya. Berarti di sorga itu masih tetap ada kematian di sorga. Di sorga ini dia tidak mengerti dan mengampuni dengan mengasihi kawannya. Di sorga itu saling mengasihi, bukan mengampuni. Kalau mengampuni kan ada perbuatan salah atau dosa, maka diampuni. Tidak ngerti dia kawan. Tidak ada kematian, karena di situ kami tidak dalam wujud daging, tetapi dalam wujud roh. Roh tidak mati atau tubuh pribadi kemuliaan lah namanya. Oh, terus kenapa kita di bumi masih mati-mati aja itu loh? Kenapa? Ya, itulah tadi malam kami bahas di RIM ya, mengenai dosa waris. Jadi kami mati ini karena si Adam sudah berdosa. Maka dia dihukum. Kejadian 3 itu salah satunya dari debu tanah yang kau diambil dan dari kembali menjadi tanah. Itulah sebabnya kami mati. Ya berarti kehendaknya Bapak itu kebalik di sini. Jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Karena dosa waris itu adanya di bumi lah ya. Dosa waris itu sebenarnya dimulai dari sorga. Kalau saya mengatakan Taman Eden di sorga, bukan di bumi. Jadi ketika diberi hukuman kepada si Adam, itu kan dia di sorga, baru diusir dia. Maka dia menjalani hukumannya di bumi. Nah, makanya kami berdoa, Yesus mengajarkan supaya kami meminta kehendak Bapa itu di sorga. Di sorga itu hanya penuh sukacita, penuh kasih sayang. Nah, itulah kasih. Makanya kami berharap kalau keadaan di sorga jadi di bumi, maka bumi ini pun jadi seperti sorga. Hanya kasih yang bisa membuat bumi ini jadi seperti sorga. Kasih bisa membuat abadi ya? Iya, abadi. Betul. Kalau misalnya udah kasih sayang berarti nggak ada yang mati ya? Ya, kalau manusia saling mengasihi, maka tidak ada yang berbuat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Cuman faktanya, sehebat apapun manusia pasti kebencian ada dalam dirinya. Satu kebencian yang sudah nggak bisa bawa dia kemana-mana, matilah. Benar. Jadi benar-benar emang yang dibilang lah itu benar. Kekristenan itu nggak ada yang benar sehingga tidak dikabulkanlah kehendaknya Bapak ini. Gitu. Ya belum, makanya kami meminta, doakan meminta. Masih kami 2000 ya. Mungkin 2000 tahun masih minta ya, semangat. Ya. Ayo tambah 1000 lagi. 4000 tahun bahkan sampai hari kiamat pun itu belum bisa terjadi. Bumi seperti di sorga, belum bisa. Kalau gitu ngapain Yesus ngajarin ya kalau gitu ya? Ya, Yesus harus mengajarkan itu. Kenapa? Contoh, andai kata 2 orang
ya aku misalnya dengan si Kores lah hidup di dunia ini. Terus kita saling mencintai. Apakah kita punya dosa? Apa? Punya masih Kak, karena belum bertobat gitu ya. Nah, kan lihat kawan. Andai kata di dunia ini hanya 2 orang manusia, saya dan Kores. Kita saling mengasihi, kita saling mencintai. Apakah kita ada dosa? Apa jawabnya? Masih katanya, karena belum bertobat. Goblok kawan, tidak ngerti dia. Kenapa dia tidak mengerti? Karena diisi kepalanya kejahatan atau kebencian, kedengkian itulah kasih. Kalian lihat apa dibilangnya definisi di awal tadi. Kerusuhan kecil itu kasih, bukti kasih. Kerusuhan besar baru nggak ada kasih. Karena memang diisi kepalanya ajaran yang dia terima, saya nggak tahu dari mana. Harus membenci orang lain. Itulah katanya kasih. Kalau kita kan tidak kawan. Logika berpikir begini, saya dengan si Kores hidup di dunia ini. Kami saling mengasihi. Apakah kami ada dosa? Enggak, karena ada dosa kawan. Dosa itu timbul karena sudah tidak ada kasih. Saya mencuri, artinya merampas hak orang lain. Saya begini segala macam. Dosa itu membuat kita enggak ada kasih. Paham ya? Dia enggak ngerti itu kawannya. Jadi kalau seluruh di dunia ini orang saling mengasihi, percayalah. Bumi ini seperti di sorga. Kita akan hidup abadi karena nggak ada dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, ini penjelasanku lihat ya. Bukan, kita nggak punya dosa dong kita mengasihi. Dosa itu timbul karena tidak ada kasih. Ya, kita tidak membenci, kita tidak ini, tidak itu. Kita saling mengasihi, menyayangi. Dosa timbul kan, contoh jangan mencuri. Kau mencuri kan karena kau tidak mengasihi sesamamu. Kau ambil hak dia. Jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Jangan ini segala macam ya. Tetapi kalau kita ada kasih, percayalah si Kores dan saya tidak akan ada dosa. Maka kita berdua hidup abadi. Itu ajaran Kristen. Iya, cuma kita percaya sampai enggak pegal, emang 2000 tahun percaya nggak pernah kejadian. Ya, kami memang nggak pegal itu sampai hari kiamat. Kan dia dibilang. Kok nggak akan kejadian sampai hari kiamat ini? Enggak. Ya. Kalau kejadian sampai hari kiamat, ya berarti iblis sudah lari dari bumi ini kawan. Kalau semua manusia saling mengasihi. Iblis sudah di neraka. Artinya sudah penjelang hari kiamat. Bahkan sampai hari akhir pun iblis masih tetap ada ya. Dan itu ku jawab dengan lugas ya kawan-kawan ya. Nah sekarang aku ajak kalian diskusi. Aku copy dulu tekniknya ya kawan-kawan. Banyak yang bertanya bagaimana caranya aku masuk. Itu lihat kalian kalau yang di YouTube. Lihat itu ada di kolom komentar ya. Atau di kolom chat itu. Ada aku kasih link. Diklik saja. Nanti ada muncul pertanyaan. Buat apa aja di situ apa namanya itu low ya perangkatnya mic-nya dah. Bagi yang ada di Facebook di apa di ada juga nanti muncul itu di kolom komentar, ini saya buatkan ya. Diklik saja ini yang di Facebook nanti ya sama di itu udah muncul ya. Roh Kudus, di Roh Kudus itu sudah ada nanti. Itu kalian klik aja maka dia muncul itu langsung. Oke. Halo, selamat sore King of the apa nih? Jewish Networkku. Apa nih? Halo King. Ya, salam alaikum. Suaraku kedengaran nggak, Le? Kedengaran. Silakan. Ya, ya agak lucu ya pernyataan dari siapa si Kores. Slayer itu. Iya. Ya emang pikirannya dia itu emang selalu negatif gitu, Le. Kalau misalnya berdiskusi apalagi dia itu kan setiap kali kalau berdebat itu isinya itu cuman apa ya, Hujatan. framing. Iya, Siap. hujatan, framing gitu ya. Tapi nggak ada isinya gitu. Dan perlu ketahui juga ya, biasanya kan dia itu kan kebanyakan gaya nunjukin data-data gitu ya. Itu sebenarnya itu data-data itu data nggak kuat gitu loh. Jadi data kosongan semua itu. Dan itu pun juga pernah berdebat waktu saya dan Ade Reon itu masalah zakat itu ya. Tahu itu yang dikutip itu tentang sedekah gitu. Dalam pikirku gini, sedekah dengan zakat itu nggak ada hubungannya sama Berbeda. sekali. Nggak ada. Iya. Iya berbeda itu berbeda.
sedekah itu ibaratnya itu seperti kalau di kita itu perpuluhan. Kan seperti itu kan. Kalau di mereka itu kan zakat yang perpuluhan. oh. Nah, sedangkan Sedekah kalau itu di mereka pemberian tiap itu hari. nah seperti itu kan. Nah ini aku pikir ini apa gitu loh. Nah ini data-data ini yang mereka tunjukkan itu kebingungan sendiri gitu. Terus habis itu juga dia pernah menguji saya waktu membaca teks Ibrani dalam Perjanjian Baru. Ah. Saya baca, terus dia bilang, coba kamu baca nih satu pasal. Dalam pikirku gini, kamu kutip satu ayat, saya baca, di situ nggak ada kata sedekah itu nggak ada gitu. Kok kamu kutip juga mengatakan dan memaksa ke kami-kami ini itu zakat, kan ini bodoh gitu loh. Ya, ya aku pikir, aduh si Slayer, ini nggak ada perkembangannya sama sekali gitu loh. Terus habis itu juga pernah berdebat dengan saya tentang topik masalah Mesias dan Nabi terakhir itu di dalam agama Abrahamic. Itu saya bilang di seluruh Bible, baik dari Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya berbicara tentang Mesias. Tidak ada yang mengatakan itu nabi terakhir, itu tidak ada gitu. Karena apa? Mesias itu adalah sebagai pendamaian bagi umat manusia kepada Allah. Itu di dalam Roma 9 ayat 10 itu. Nah, itu tujuannya Mesias itu. Karena apa? Karena Mesias itu sebagai juru selamat itu, dan juga sebagai raja baik di bumi maupun di surga seperti itu kan. Nah, si Slayer itu pernah blunder waktu berdebat dengan saya itu mengatakan bahwa nabi terakhir itu ya cuma cukup di Yeskiel. Dalam pikirku, bagaimana dengan bagindamu kalau gitu? Nah ini yang seakan-akan dia itu telah menghancurkan Islam dari dalam. Nah ini loh, ini yang Betul. Ini yang Contohnya yang tadi disadari. dia bilang itu, kasih itu katanya kerusuhan kecil itu wujud kasih. Ya itu, ini yang menghancurkan dirinya sendiri gitu loh. Bukan kita yang menghancurkan. Makanya aku dalam pikirku, aduh, kalau ini diterus-terusin, ya jangan salahin kita dong. Kalau banyak yang murtad. Gitu. Iya kan, lah. Karena apa? Karena ya dari omongan kalian sendiri itulah yang membuat orang-orang lain ya jadi murtad. Karena apa? Karena dari segi ilmu itu aja nggak ada apa-apanya gitu loh. Bolehlah mengkritik kitab kami itu sebagai bahwa uji kebenaran dalam kitab yang kami imani itu adalah suatu bukti kebenaran yang sejati. Karena apa? Karena kebenaran yang sejati itu tidak takut untuk dikritik. Betul. Ini yang perlu kita garis bawahi gitu loh. Berbeda apabila sebentar. Kemarin dia bilang ingat gak ya? Islam itu agama mengkritisi agama lain terdahulu. Dia bilang, sejak kapan kau buat definisi? Islam itu agama rahmatal ilamin. Ku bilang, kok itu kau emang dah goblok isi kepala kotoran. Ya itulah, dan itu pun juga pernah mengatakan bahwa Islam itu nggak perlu dengan agama-agama lain. Kami ini berdiri sendiri. Ya udah, kalau berdiri sendiri ngapain kalau gitu kutip Alkitab? Ya itu tadi malam juga gitu. Sampai aku bilang, masa kau nggak percaya Hud 1 lagi? Ku bilang kan, oh enggak, kita harus buka. Ini kan Taurat ini kan milik Yahudi. Ya milik Yahudi, ku bilang kan. Tetapi itu Taurat yang diturunkan Allahmu. Coba sebutkan di kitab mana tertulis bahwa Taurat itu adalah kejadian keluaran ilangan Muhammad, ku bilang kan. Oh enggak, ngotot-ngototan. Kau lucu, ku bilang. Nanti kalau misalnya butuh kau bilang ini dari Tuhan kami. Begitu kau menghina Yahudi, kau bilang kera. Jadi kera orang itu. Kan lucu. Dan juga pernah bilang gini lah, waktu si Slayer sama Riva itu mengatakan bahwa hukum tampar pipi kiri dan pipi kanan itu tidak masuk akal loh. Ini kan timbal balik gitu loh. Jadi ini dari segi moral. Karena landasan hukum dinilai itu dilihat dari
segi moral. Lah ini yang setiap kali mereka-mereka itu tidak menyadari gitu loh. Contoh, kenapa orang itu terjerat dari hukum? Karena dia dari segi moral itu sudah buruk. Ini yang tidak disadari gitu loh. Oke lah, kalau misalnya mereka mengatakan bahwa Islam datang itu untuk memperbaiki atau menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Oke. Anggap saja Matius 5 ayat 44. Ibaratnya ini hukum yang belum sempurna. Apakah ada hukum yang paling sempurna selain ini? Matius 5 ayat 44. Itu loh. Kasihilah musuhmu dan doalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Apakah ada hukum yang seperti itu? Ya nggak ada lah. Malah dia bilang tadi kerusuhan kecil itu kasih. Nah, itulah. Karena gini, hukum kasih itu adalah hukum yang secara universal. Meskipun hukum ini mudah untuk dimengerti, namun susah untuk dijalani. Inilah hukum yang tinggi. Sebab itulah kalau kita melihat dari ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan gitu ya, memang ngerti gitu loh, kita mengerti itu. Oh, kita harus mengasihi, oh kita harus menyayangi satu sama lain kan gitu kan lah. Tapi dari segi prakteknya kan susah gitu loh. Jadi dari segi teorinya saja kita mengerti, tapi prakteknya itu loh yang susah. Ini hukum yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Kan begitu kan, Le. Nah, makanya kenapa manusia itu diajarkan dengan penuh kasih? Karena supaya manusia yang diciptakan seturut rupa dan gambarnya itu bisa dipulihkan kembali, disempurnakan. Ya. Sayangnya ketika manusia diciptakan di Taman Eden. Gitu sih, Le. Kalau dari saya sih itu. Ini Ya. channel saya, Le, yang namanya King of the Jews. Yang kemarin Itu mencari apa itu? Tutup. Iya, udah ditutup. Ini Kenapa? ganti baru. Mungkin lebih mantap nama ini sih, Le. Kan tinggal ganti nama. Kenapa harus ditutup? Iya. Oke, Ya itu karena alasan ya tersendiri gitulah lah ya. Oke, terima Oke. kasih King of the Jewish Network. Jadi kawan-kawan jangan lupa ya, ini tulisannya King of the Jewish Network. Apa ini? Enggak terbaca, kulit mataku agak silindris. Kalian subscribe karena beliau ini juga ya kalau untuk bahasa-bahasa Ibrani orang ini kupikir udah mampu nih lah ya. Sinandari itu semua lewat. Ya untuk melihat perspektif baru, nggak salah kawannya. Jangan menutup diri, oke? Langsung pergi ke sana subscribe. Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan apa yang dibilang si King ini betul ya. Orang ini banyak melakukan blunder kawan. Kalau nanti lama-lama muslim itu misalnya banyak yang murtad. Bukan karena saya. Bukan karena kita semua kawan. Tapi karena mereka sendiri. Tingkah lakunya itu konyol-konyol kawan. Contohnya kemarin dibuat bertanya kepada 2 orang. Ya kan. Oh kuputarkan dulu ya. Lucu sekali. Masa dia nggak percaya sama kitab sucinya sendiri. Kitab suci yang paling sempurna kan selalu itu didengung-dengungkan. Tetapi kenapa mengambil Genesis lah? Kan unik-unik saja kawannya. Dan itu kemarin sampai itulah mulainya jadi ribut, masuk orang lain, mulailah berkotek-kotek, entah apa-apa itu. Nah ini coba ya. Sabar ya ketika ada bertanya kepada itu adalah anak perjanjian. Dia yang bisa menyembah Allah yang disembah Abraham. Nah ini ketika aku kan sudah aku bilang, keselamatan dari sisa itu. Kemudian kepada Abraham itu kita mesti melihatnya di Kejadian 15 gitu loh. Nah ini nih, bentar ya. Maka aku bilang akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail kan tidak berkenan. Kenapa lucu? Pertanyaanmu itu saya udah kujelaskan. Aku sakit kepala aku melihat orang-orang seperti ini. Jadi jangan jadi begoders. Kristen loh. Nah, ada orang Kristen bertanya terus, perjanjian pernah dijawab, tetap bertanya ya. Jadi aku bilang, ini begoders kau, aku bilang. Biarpun Kristen kenapa rupanya? Kalau begoders saja. Aku sudah bilang tadi bahwa si Ismail juga diberkati menjadi bangsa yang besar. Tetapi dia tidak diperkenankan Tuhan untuk menyembah Allah Abraham. Sudah jelas. Yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menyembah dia adalah dari garis keturunan Isa. Maka dia mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub.
Oke, si Kores lagi menjawab. Oke, makasih Bang. Ya begini, gue tidak seperti Lerudi ya, yang kebenaran hanya datang dari mulut dia sendiri. Ini aku dengan membawa slogan rahmatan lil Sebentar alamin. dulu, kau Begini, jangan Bang. menggiring kita. Aku tak pernah kebenaran dari mulutku sendiri. Jangan begitu dong. Slow lah. Kita sudah. Kebiasaan mereka ini kawan kalau berdebat itu suka memancing-mancing emosi. Kayaknya ada diinstruksikan si Zuma. Mereka tahu kelemahanku pertama. Kalau ada suara bising lagi aku berdiskusi, aku nggak bisa kawan. Maka mobil weong gitu, cium gini ya. Konsentrasi itu pasti terganggu ya kawan-kawannya. Kalau ayat-ayat di Quran mereka udah kuhafal itu kawan untuk berdebat. Ini ayatnya ini. Tapi kalau weong kan ya, makanya aku sering gini. Itu memang mereka ketahui. Dan berisik-berisik itu aku nggak suka kawan. Karena pas itu konsentrasi kan otak ini kan nyambung dengan mulut. Orang itu berusaha mengganggu konsentrasiku biar otakku nggak bernyambung dengan mulutku dan aku bilang sesuatu hal yang menghina mereka. Maka itulah sudah dipersiapkan penjara untukku. Itu berbahaya kawan. Makanya sekarang ini aku kalau sudah mulai rusuh aku keluar. Karena telingaku nggak bisa lagi kawan. Kalau waktu masih muda kan masih tajam. Ini kan menjelang 50 ini kalau nggak konsentrasi penuh nanti sembarang ngomong ya. Kita lihat apa kata dia. Oh udah ku share screen belum ya. Oke. Lupa aku tadi memunculkannya. Mana ini kok nggak ada? Oh, apa yang terjadi? Ini ya, aku lanjut kali ya kawan. Sudah memulai dengan enak. Oh iya, Jangan siap. kau kodai. Oke, kalau begitu ya aku jawab ya. Jadi begini, perjanjian kepada Abraham itu kita mesti melihatnya di Kejadian 15 gitu loh. Gimana sih ini tuh bisa ditepati dari yang sunat, terus Dirimu milah Ibrahim. Dirimu menjelaskan Ibrahim, jangan Abraham. Ya. Buka dari Ya. Quran biar Ya, fair. Ya. Silakan Qurannya Gue dibuka. gak akan bawa ke Al-Quran atau ke Biblos, gue akan langsung bawa ke fakta sejarah yang Ya, ada. bukalah fakta Sesuatu sejarah yang dari tertulis Quran. nih. Nah, lihat nih. Surah berapa? Biar aku buka dari sini. Enggak, di sini soal perjanjian itu kan. Perjanjian itu mah dia nanya kalau ke berdua ya kita ambil yang paling enak aja langsung dari punyanya Yahudi. Nah, kita lihat nih perjanjian yang diambil dari Yahudi. Kores, kita kan sudah perjanjian. Kau menjelaskan Islam, aku menjelaskan Kristen. Kau jelaskanlah dari Al-Quranmu. Iya, Gimana sih? kalau dari Al-Quran. Kawan-kawan, orang ini unik kawan. Kenapa tidak pernah mau menjelaskan dari Al-Quran dan hadis dan asbabun. Kitab-kitab para ulama aku bilang. Unik kawan. Kalau nggak ada jujur saja, tak ada di tempat kami selesai. Kan itu ada ku mintakan juga kepada dia. Inilah kelemahan mereka kawan. Karena mereka tidak bisa menafsir sendiri isi kitab suci mereka. Isi asbabun, isi hadis, tak bisa kawan. Sekalipun itu bahasa Indonesia yang jelas, tak bisa. Begitu berbeda sedikit, habis dia jadi kafir. Ya. Maka mereka lebih enak langsung menyasar ke kitab suci orang Kristen, orang Yahudi. Kan begitu. Dengan harapan apa? Kalau terjadi kesalahan ya Yahudi dan Kristen itu yang dipersalahkan. Unik kawan. Ya. Tapi itulah memang kelicikan mereka kawan. Tetapi justru itu blunder sama mereka. Bahwa mereka tidak percaya lagi Hud 1, surah 11 ayat 1. Bahwa kitab suci mereka paling sempurna lah, turun dari Allah segala macam. Gak percaya lagi. Dikit-dikit lari ke Bible. Makanya logika saya bangun kemarin. Kalau kau bicara Injil di dalam Al-Quran ada Injil. Tetapi di dalam ajaran Islam, buku apapun kau lihat. Injil itu ditulis Waraka bin Naufal. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dia paham. Sekarang Taurat. Oke, kau ambillah dari kitab suci Yahudi. Tapi kau harus tunjukkan di Al-Quran bahwa Allah SWT mengenal namanya kitab Genesis. Atau kita bilanglah kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Cobalah mana ayatnya dari Al-Quran. Jangan-jangan Taurat yang diturunkan Allah SWT bukan 5 kitab, tapi 10 kitab. Kita kan tidak tahu. Itu pun dia nggak bisa menjawab kawan. Tapi ya suka-suka hati lah. Namanya juga Sultan. Namanya juga pasal 44 KUHP melindungi. Ayo Pak Moti, silakan Pak Moti. Shalom, siang, selamat siang. Nah itu tadi saya ikuti juga kemarin ya. Itu si Slayer juga arti dia pernah terjebak. Saya juga pernah menjebak dia. Mengatakan mengenai anjing itu. Oh enggak, istilah di Israel sana ada orang tertentu mengatakan anjing. Itu hal biasa. Itu sama dengan begini. Orang Amerika tuh what the fuck. FUCK kan, FUCK itu kan kotor kan. Tapi di Amerika itu sudah menjadi bahasa. What the fuck is going on? Ada apa nih?
What the fuck is that gitu. Wah, what the fuck man gitu. Jadi udah biasa. Nah, tapi itu kasar ya. Itu bukan bahasa yang dipakai orang-orang elit ya. Enggak, kalau orang yang baik itu enggak makan gitu. Jadi orang anak muda gitu. Begitu juga anjing itu kan, makanan anjing. Tapi di sana itu begitu. Jangan masa makanan untuk anjing diberikan untuk anak-anak kan gitu kan. Iya. Itu kenapa kok tuh Yesus ngomong seperti itu? Brengsek. Enggak. Istilah itu jadi di luar orang Israel itu adalah anjing. Wah, kena lo bunuh diri lo, kasih duar kan gitu kan, bunuh diri Iya. lo, dia bilang gitu kan. Dia bilang bunuh diri kenapa? Loh, itu kan tadi kan bukan untuk orang Israel kan? Ya memang. Terus saya bilang gini, woi Slayer, kakek lo, engkong lo, nenek lo, bapak lo, ibu lo anjing. Saya bilang bukan anjing, anjing bukan anjing, saya gitu kan, tekanannya keras. Iya. Jadi lu sama aja lu anjing deh, tapi gua enggak. Loh kok gitu? Buka di Galatia, ada Galatia, kalau saya Galatia 3:28 sekian itu. Di situ dikatakan tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada ini, tidak ada perempuan, tidak ada laki, tidak ada budak, semuanya sama di mata Allah. Jadi kalau kita adalah kalau salah saya lupa persis, jadi kalau kita adalah pengikut Kristus, berarti kita juga adalah keturunan Abraham yang patut menerima janji Allah. Lain nama lu, lu anjing, gitu. Oh lu udah, dia kan dibilang kan gitu kan. Jadi dia mengatakan ya berarti saya anjing. Dia lupa, dia kan bukan orang Israel. Berarti dia juga anjing kan jadinya. Tapi salah. Kristen itu adalah juga keturunan Abraham. Berarti ya saya bukan anjing. Ya saya artinya keturunan Abraham juga. Nah, kemudian dia bertanya lagi mengenai yang kemarin itu. Berarti orang Kristen gak ada yang benar. Jadi pola pikirnya, tapi di sini saya lihat orang kemarin itu apa mungkin ngantuk atau apa, itu biasanya nyerangnya ketat atau itu slow. Jadi ibarat kalau main bola slow pelan-pelan, atau gol, wah itu kan slow diserang terus, atau serangan balik gol itu. Mungkin saya lihat kurang itu, bukan berarti saya kecewa, bukan. Oh si Lai ini dia slow, dia hari ini dia tidak. Jadi layaninya baik-baik gitu kan. Jadi artinya si Slayer itu orang tolol belaga bego. Nah, gimana tuh? Orang tolol belaga bego. Wah, gimana tuh, Lai? Kan ada orang pinter belaga bego. Ini orang tolol belaga bego. Berarti, wah, gini, wah, setuju 1000 untuk kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Selalu begitu. Dor. Nah, dor kan. Lalu dia bilang lagi apa kemarin? Berarti sudah tidak terwujud dong. Jadi nggak akan terjadi loh. Gimana sih? Doa Bapa kami itu, sedangkan orang yang sudah beragama Kristen, bahkan dia sudah lama menjadi Kristen atau sejak lahir, itu banyak orang tidak tangkap apa itu doa Bapa kami seperti apa sebenarnya. Kenapa? Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Kan Bapa kami sudah datang kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Bukan kerajaan datang, tuh Inggris datang kerajaan Inggris, wah, bukan. Datang saja. Jadi artinya saya minta, jadi kemuliaan itu datang. Ya, kemarin ada orang bertanya, itu sebenarnya gimana tuh yang debat itu, si debaters dengan si siapa itu, Kores itu, ya dia Slayer, macam-macam, Kores, Slayer, penonton macam-macam itu. Itu begini, saya memang nggak, saya tahu doa Bapak itu ngerti. Nah itu begini, itu yang jadilah kenapa? Jadi jadilah kehendaknya dia, seperti di bumi, seperti di surga. Jadi kehendak yang di surga juga di bumi ini, maksudnya begitu. Jadi kita berdoa, kita memohon, tetapi yang terpenting adalah kehendaknya dia. Sebab kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah. Sekarang, Tuhan, saya mau sebuah kapal terbang. Berikanlah saya kapal terbang. Tuhan nggak akan berikan. Loh, kamu bukan pilot. Nggak akan diberi kapal terbang. Saya bilang gitu. Tapi kamu bilang, berikanlah saya mobil. Juga nggak akan berikan. Kamu nggak punya gaji, belum kerja. Nanti beli bensinnya dari mana? Bayar BPKB-nya berapa? Mercedes lagi BPKB-nya mungkin 20 juta mungkin, Pak. Nggak dikasih. Begitu minta sepeda, besok datang sepedanya. Nah, jadi Tuhan tuh bukan seperti manusia. Tuhan tuh melampaui akal. Jadi kita berbicara saya begini. Nah mereka itu lah ya, mereka tuh ini. Tuhan tuh seperti ini kita. Wah nggak mungkin dong. Tuhan tuh begini. Kan Tuhan pasti begini. Berarti kan Tuhan bisa terukur. Tuhan tuh tidak terukur, saya bilang. Mengenai ini juga. Mengenai tentang Taurat itu. Kalau kita mau lebih detail kan, Taurat itu bukan diciptakan untuk debaters, bukan diciptakan untuk Slayer, bukan diciptakan untuk bukan untuk orang Israel. Taurat itu karena
kedegilan mereka ngotot gitu. Saya minta hukum, saya mau gini, diberikan ini. Ibaratnya kalau tonton Betawi, ini gua kasih lu nih tuh hukum tuh. Ayo, jalanin. Nggak mampu kan? Makanya Sultan Padul lah, jadi gua turun. Nah, turunlah dia. Untuk menggenapi Taurat itu yang tidak mampu dijalankan oleh umat Israel ini. Lalu mati dia sebagai manusia, maka ia membatalkan Taurat. Ya memang iya. Ya, dia kan datang bukan untuk orang Israel, untuk umat manusia yang berdosa seperti yang bilang itu. Memang kadang-kadang orang lupa untuk menjabarkan untuk siapa Yesus Kristus datang? Untuk orang berdosa. Kalau untuk orang benar ngapain? Lah itu sangat tepat sekali deh. Tapi dia nggak sampai otaknya itu. Kalau orang lain menciptakan artinya dua orang kan, dua orang saja. Nah kalau diberi kepada dua orang, saling mengasihi satu lain, tidak pernah marah, tidak pernah ini, saling tolong. Wih ada apa? Sini. Wah, ini tolong gini. Oh sini. Wah bantu. Mereka tidak pernah ada kedengkian, tidak ada rasa cemburu, tidak pernah marah berdua. Ya berarti mereka berdua tidak berdosa dong. Tidak pernah ada kecemburuan, tidak pernah kedengkian, tidak pernah marah, kan berarti ada kasih. Nah kalau sudah ada kasih murni, tidak berdosa lagi, tidak mati. Dia bertanya, kalau begitu, manusia, ini dong, apa itu orang Kristen gak ada yang benar? Ya memang gak ada yang benar. Makanya Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Bukan hari ini kita langsung itu. Bukan itu mati, itu tidak maut. Artinya akhirnya manusia akan mati satu ketika karena dia berdosa. Coba nggak berdosa, nggak mati-mati. Cuma berdoa itu tadi lain batas seperti korek itu. Nah itu juga tentang memang nggak gampang, jangan salah mereka itu semua orang juga jangan salah Kristen pun bahwa doa Bapa Kami itu apa makna doa Bapa Kami itu nggak ada kok pembahasan mengenai doa Bapa Kami. Seminarnya ada, cuma berapa huruf sih, berapa kalimat tuh Bapak Guru. Jadi kalau datang belum jadi karena musuh juga karena kau mau kerjaan dan kuasa dan kuliah sampai selamanya amin udah cuma segitu. Tapi seminarnya berjam-jam. Dibuka dulu itu. Bapak Kami, Bapak Kami di surga. Itu dibahas. Datanglah kerajaanmu, apa itu dibahas lagi. Saya pernah ikut layak. Dulu malah saya layak. Saya kan masih umur berapa? Umur 20. Apanya? Udah duduk aja dengarkan itu. Lama-lama gitu. Yang tadinya malas nggak habis kan kalau berjam-jam untuk bahas doa Bapak Kami berjam-jam. Saya duduk ini maksudnya. Itu nggak dapat. Ini juga lah ya, saya pernah bercerita pada teman saya, kalau kamu sedang marah kepada orang, lalu kamu tidak mau dikesal orang, wah lihatin besok ketemu gua pukul orang tuh. Jangan berdoa Bapa Kami. Karena ada di situ kata, ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa kami. Seperti kalau orang Batak, saya sama dosa nami kan, atau orang umumnya, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada lah. Dia udah kalau ketemu nanti gua pukul ya. Berarti jangan dah. Doa Bapa Kami tidak itu isi dari segala doa itu ada di situ. Apa yang kurang layak coba? Berilah kami makanan kami. Kehidupan manusia kan dibutuh makan. Ampuni kesalahan, menyembah dan segala macam. Tapi memang kalau si Slayer itu memang bego masuk akal dia. Bego belakang tolol pas itu. Tapi itulah, saya dengar juga tuh jadi komentar yang barusan si siapa tuh yang King of this bagus ya memang. Pantas dia punya ini juga ya. Dia juga menguasai bukan sekedar itu, jadi ikut juga lah ya. Memang begitu. Kita punya restoran, ya sekali-sekali kita juga makan restoran orang lain kan. Dia cuma makan, jangan kita punya restoran, kita nggak pernah makan di restoran lain. Lain punya web, kita masuk link gitu memang begitu. Cuma saya sudah senang juga sudah banyak apalagi yang kita tidak tahu ternyata ada beberapa sudah nongol seperti debater sudah jelas, Sofiatul sudah jelas. Terus Edis sudah jelas itu. Cuma di antara orang saya tanya-tanya itu ya jangan GR ya. Tahu istilah GR lah ya. Itu zaman dulu GR tuh jadi terus bangga gitu. Ya, debaters Sofiatul itu yang ini. Kalau bom dia sedikit dia hanya semacam cuma sebagai koordinator. Oke, debat-debat tapi nanti dia kirim bom namanya sudah bom ya. Terus Erben, bagus juga Erben. Kalau nggak salah Erben dia memang pendeta ya Erben itu ya. Si bom kan pendeta memang bom itu. Ya. Karena dia cara-caranya itu gitu dia boleh juga tuh dia memang tapi slow dia. Aduh, jangan begitulah. Dengar dulu penjelasan saya. Kau potong-potong dia sering gitu kan seperti lain juga. Saya baru sadar. Kenapa lain itu kok terus memang ada orang kalau dia ada suara terganggu nggak suka. Ada dia bilang seperti gini, sedang ngomong-ngomong terus tangan kertak jari itu mukul meja kertak gitu. Ada sering gitu kan. Mungkin semacam senu ya, semacam itu. Itu ada orang nggak suka. Tangannya yang gitu dong. Gitu kan.
Nah, lie to me termasuk salah satu yang konsentrasi hilang kalau ada suara-suara itu. Jangankan suara, yang cuma juara jari, orang terganggu. Apalagi seperti yang bilang suara motor, ini segala macam. Tapi kali, doa kami untuk orang-orang debaters ini juga apologet ini, doa kami untuk kalian tuh supaya kalian baik, sehat, dan Tuhan Yesus mau romboti kalian lah. Oke. Shalom, shalom, shalom. Siap, terima kasih Leku, sama-sama, sampai jumpa ya. Benar ya kawan-kawannya. Saya nggak tahu semenjak kuping saya dulu bermasalah itu, jadi setiap ada bunyi misalnya apa namanya itu mic-nya misalnya fruk-srak gitu kan, itu kepalaku itu dengan mulutku itu langsung kayak agak ada terpisah dia kan. Tapi kalau tenang gitu kan, misalnya diam semua gitu, kami bicara ganti-gantian. Apapun yang ku ucapkan kawan, mengalir enak sekali gitu kawan ya. Dan aku tahu itu untuk mencari orang itu menjerat aku celah penistaan sulit karena kepala dengan mulut itu menyatu. Tapi mereka sekarang paham, langsung masuk berak-berak. Pan sudah diingatkan berkali-kali dari RIM orangnya itu juga. Masuk ke MDM orangnya itu juga. Masuk ke SDN orangnya itu juga. Masuk ke JCC orangnya itu juga. Tetapi itu tadi dasar keledai akhirnya keluar juga jurus keledai kan. Aduh, dan 3 kali ulang keledai kau keluar kau. Habis apa mau dibilang ya kawan ya. Ya begitulah. Dan mereka itu nanti tidak mengerti kawannya. Jadi ya mereka sendiri menghancurkan kayak kata si King tadi. Contohnya lah si Triun Slayer. Apa dia bilang? Jumroh. Orang lempar batu artinya jumroh. Ya udah, orang tawuran jumroh. Makanya sebelum di live kan kami bilang, kau sudah menghina kali kau terhadap agama kau Slayer, ku bilang. Kau bilang orang lempar batu jumroh. Jadi semua orang yang di jalanan itu kena jumroh juga, melempari batu jumroh. Aku bilang, datang dia, itu kalimat yang tepat lagi katanya. Datang kawan-kawannya, oh enggak begitu katanya kan. Jadi itulah kawan, baru masuklah ada Armando kena jumroh. Kan ada di kemarin komentar kan, ketawa aku. Halo Mr. Abdul, silakan mikrofonnya dihidupkan Mr. Wah, apa kabar Bang? Ya, kabar baik, silakan. Saya baru tahu definisi kasihnya si Triun Slayer ya. Slayer ya. Berarti mereka sangat mengasihi adik Armando. Iya, kerusuhan kecil. aduh. Itu nih dengar teman-teman muslimnya si Kores. Iya. Itu saking mengasihinya kayak gitu tuh. Beda sama Kristen emang. Ya, yang kemarin ya lucu-lucuan aja sih. Lucu-lucuan aja. Cuman memang kalau model si Kores ini dia nggak bisa apa-apa tanpa Alkitab. Iya, dia mendeklarasikan, betul itu, dia mendeklarasikan tanpa Alkitab tidak bisa apa-apa mereka. Iya, jadi tanpa Alkitab dia mati kutu. Iya, betul. Karena bukan memang, hanya dia, mereka semua. Betul lah aku. Cuman kan yang paling kelihatan si Kores ini kan kemarin kan. Iya. Sampai dia kebingungan. Cuman memang aku nggak tahu nilai. Aku lihat Kam kayaknya main aman sih memang kemarin ya, itu. Terkadang harus begitu. Ya. Jadi aku pun cukup ngerti lah. Oh oke. Begini. Cuma aku nggak tahu pas terakhirnya itu apa mungkin karena memang sudah ribut atau lelah juga gitu. Tapi yang sudah ini kan apa ya? Model-modelnya RT06 memang kayak gitu, Le. Cuman nyomot satu ayat. Iya. Tapi dia nggak mau nanti kalau disuruh baca berapa ayat ke bawahnya. Iya, maunya yang itu aja kan, lucu. Betul. Dan ngotot. Betul. Kayak kemarin kan yang dia kutip dari mana sih? Kejadian 17 ya? Ya, ke-15. Kejadian 17. Itu kan waktu Allah ngasih perjanjian itu kan dibilang Allah itu turun. Iya. Itu apa Allah yang sama gitu. Nanti dia bisa bilang enggak. Kemarin Lea udah sempat ngomong, waktu dia tunjukin peta ya. Ya, peta. Dia bilang, Israel cuma segini. Terus Lea kan balikin lagi. Sebenarnya bisa didalemin itu. Yeah. Berarti kau
setuju ya kalau Palestina itu punyanya Ishak. Israel. Iya, Iya. Israel. Ya, kalau cuman banyakannya berarti lebih jago Cina itulah. Iya, luas sekali dia kan. Lebih luas lagi. Iya. Orangnya lebih banyak lagi. Jangan-jangan itu juga yang harus dia sembah. Jadi Iya. artinya memang apa ya? Ada benar yang layak sudah lakukan. Artinya ingat waktu kita diskusi itu sasaran target kita adalah orang yang menonton atau orang Betul. yang memang yang ngetik-ngetik gitu. Siap, betul. Jadi benar-benar buat mereka berpikir gitu. Buat mereka berpikir. Waktu Lea bilang, loh, apa kau nggak yakin kalau HUT 1 itu benar gitu loh? Kan jadi gitunya. Pasti kan dan yang lucunya mungkin beda sama kita. Artinya kalau kita karena kita patokannya adalah kebenaran, sesama kita bisa saling koreksi. Betul, itu kelebihan kita. Makanya kan ada aku bilang kalau kami sih itu kelebihan kami bisa ini gitu loh. Iya, kalau mereka udah tahu temennya salah, kayaknya diam semua. Diam semua. Nah, yang saya lihat sekarang ini sudah mulai terbuka itu si Pak siapa yang katanya S2 itu, Le? Orang Makassar kalau nggak salah. Si Pak Alwan? Bukan. Oh, saya lupa aku entah siapa. Ada yang dibilang saya S2, entah dia dosen atau apa gitu. Dia sudah mulai berani koreksi kalau ada teman muslim yang salah. Begitu. Bahkan kalau bercanda-bercanda juga waktu itu si Koret pernah bercanda gitu. Nah, dia ngerasa wah ini salah nih gitu loh. Karena nggak sesuai lagi sama Al-Qur'annya. Jadi saya berpikir ke depannya memang ketika disuruh dipakai akal sehat, disuruh dipakai pikirannya untuk berpikir tentang kitab suci, disitulah mereka harus mencari kebenaran yang sejati, seperti yang kirim ibu-ibu yang bahas tentang jalan yang lurus itu. Itu aja Ya. semangat terus. Oke, terima kasih Mr. Abdul. Ya, kawan-kawan, sebenarnya mereka itu nanti yang menghina diri mereka sendiri seperti kata Mr. Abdul itu ya. Kenapa? Kan kemarin itu masa kau nggak percaya HUT 1, ku bilang sampai ku bacakan HUT 1 itu kan. Kitab yang terurut, sempurna, ini segala macam. Coba kalian pikir kawan, kalau banyak orang muslim menonton itu kawan, orang itu mau tak mau pasti terpengaruh sama si Slayer ini. Loh, kenapa si Slayer tidak membukakan dari Al-Quran kan ya? Bukankah kita selalu dengar dari Pak Kiai bahwa Al-Quran itu kitab paling sempurna, paling lengkap, tidak diubah-ubah, turun dari Tuhan langsung. Kenapa dia nggak buka dari Al-Quran ya? Lama-lama orang muslim curiga. Kenapa mereka ini tidak mau buka dari Al-Quran? Akhirnya mulai membaca. Ternyata nggak ada di Al-Quran ya. Kan itu jadinya kawan. Tonton debat itu kumulai dengan apa? Ya kan, ku bilang kan. Kalau di dalam Bible jelas siapa nama anak yang mau dikorbankan itu, yang mau dibawa ya. Mau, bukan dikorbankan, mau dikorbankan. Namanya Isa. Kalau di Al-Quran tidak ada tertulis, ku bilang. Memang nggak ada. Itu hanya reka-reka mereka, rupa-rupa tafsiran. Kalau ada pasti dia ditulis itu langsung kawannya. Nah, terus dia mulai menjelaskan dari itu kan. Wah ini membentang, ini banyak ini Arab, berarti ini yang diberkati, begini, begono. Makanya aku bilang, ya berarti kau nggak boleh protes dong, Palestina itu kan diberikan Tuhan kepada Yahudi dong. Nah berarti itu kan tanah Kanaan itu, ya kan? Berarti tidak boleh protes. Apa kayak masuk lagi yang lain, ribut lah. Aduh, aku bilang, betul lah kau keledai, aku bilang, mau tak mau keluarlah jurus itu lagi. Halo Ibu sang murid, silakan Bu, hidupkan mikrofonnya Bu. Halo Pak, kedengaran ya? Kedengaran, selamat siang Bu. Ya, bahas apa ya? Apa dulu? Oh, Slayer dia nggak mau jawab dari Al-Quran ya? Ya. Mau kok nggak punya pikiran nanti dikira
Al-Quran seolah-olah nggak bisa hidup tanpa agama lain, Bible. Iya kitab betul. lain ya. Soal kasih, betul lah mereka itu tidak tahu apa itu kasih. Jangankan mereka, saya dulu aja nggak tahu apa itu kasih. Ternyata memberi bukan berarti kita mengasihi, beda ternyata. Ya. Saya pernah minta sesuatu ke kakak, dikasih tapi sebari ngambek dan dilempar. Jadi saya paham apa itu kasih. Kalau kakak saya itu punya kasih, bisa memberikan dengan baik-baik atau tidak mau ngasih pun bisa bicara dengan baik-baik ya. Kalau dia punya kasih. Jadi saya paham apa itu kasih. Dan soal gelap terang juga, kayak anak-anak terang dan anak-anak gelap, mereka tidak ngerti. Mereka taunya anak-anak gelap itu ya anak di malam hari itu, kupu-kupu malam gitu. Dan anak-anak terang ya anak-anak di siang hari. Iya. Nggak ngerti. Jangankan mereka, saya juga dulu gitu. Nggak ngerti apa itu anak-anak terang itu apa. Soal Pak Ade Armando, moga dia mengingat mengingat bagaimana Tuhan Yesus digebugin, ditelanjangin, dipantek lagi. Moga tapi tetap Tuhan Yesus mengampuni yang mengoroyok dia. Moga Pak Ade Semoga Pak Ade bertobat masuk Kristen, Bu. Dia masih Muslim itu, Bu. Enggak juga sih. Kalau saya mah mau gini, moga dia punya kasih dan sanggup mengampuni yang memukuli dirinya. Siap, mantap. Pak, buka ayat ya. Saya selalu buka ayat. Ya harus, enggak apa-apa, gratis kok. Orang buka ayat tersedia. Mazmur 71. Mazmur 71. 71. Ya, ayat berapa, Bu? 9 saja, 1. 9. Kubacakan ya. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Oh, ya mantap. Ya, ya. Saya walaupun belum umur 40, tapi saya selalu baca ayat itu tiap hari dari ayat 1 sampai 24. Karena itu doa perlindungan untuk masa tua. Saya ingat juga masa tua. Ibu udah itu aja, terima kasih. Ibu masih 30 tahun memangnya? Lahiran 84 berapa sekarang? Oh, iya ya. Tapi deh Bu baca ini terus ya. Peringatan itu, Bu. Peringatan dini biar kita siap-siap. Iya. Menjelang masa tua. Ya, doa perlindungan untuk masa tua. Udah itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, Bu, Sang Murid, terima kasih. Jadi kawan-kawan, mantap Mazmur ini kan namanya juga Mazmur. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Aku pun mengucapkan ini kawan semenjak aku dulu berkasus di bumi ini. Selalu kumintakan jangan aku buat malu Tuhan di hadapan musuh-musuhku. Inilah Mazmur-Mazmur Daud ini kawan. Itu Mazmur ketika dia tertekan di dalam sebuah peperangan. Maka sering itu dia mengucapkan ini dan sering kuucapkan juga ini kawan. Saya bilang kok ibu, ibu ini bisa paham ini juga ya kulang. Lepaskan aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Jangan sampai ini kawan-kawannya dibaca oleh Strun Slayer. Nanti dia bilang, wah Tuhan orang Kristen juga batu. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji.
Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindungan yang kuat. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Wah, mantap permintaannya kawan. Jangan membuang aku pada masa tuaku ya. Ya. Kalau pada masa tua kita kawan ditinggalkan Tuhan, tidak enak sekali kawan. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya. Mantap. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincarnya aku berunding bersama-sama. Ini dulu tahun 2011 ini ku ucapkan terus ini kawan ya. Dan berkata Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia. Sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku Allahku. Segeralah menolong aku. Nah, ini kan dia minta. Segeralah Allahku menolong aku. Ya. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengkhawatirkan celakaku. Ya. Tetapi aku senantiasa berharap dan memuji, menambah pujian-pujian kepadamu. Jadi ini kawan, ketika kalian misalnya dalam keadaan kondisi tertekan, baik oleh kondisi dunia atau apa, baca yang begini-begini kawan. Aku dulu itu kulakukan ya, ketika aku tertekan sekali, tidak tahu lagi jalan kemana. Ya aku baca Mazmur ini, Mazmur ini. Halo Ibu Epa Soraya, silakan. Selamat siang, selamat sana pagi. Selamat siang Bang. Silakan, Bu. Selamat siang, dengar. Dengar, silakan. Oke, apa temanya? Enggak, yang debat kemarin. Iya, benar mereka tidak mengenal kasih. Karena si Throne Slayer bilang kasih itu kerusuhan kecil itu kasih. Kerusuhan Itu masih besar kasih itu gitu Bang. Oh masih kasih. Kasih apa? Kasih celaka. Enggak, soalnya kalau enggak kasih lagi udah dipenggal. Oh betul juga ya. Makanya takaran mereka itu ya. Kan dosen itu kan dosen Perancis itu kan dipenggal kepalanya. Oh. Yang yang gempar kemarin 2 tahun lalu. Ingat dosen Perancis itu. Oh lupa aku. Oh yang di jalannya di penggalnya itu. Wih. Ya. Ya itu. Ya gitulah. Diesuskan Bang Armando apa buat lah. Kalau si Throne Slayer bilang di apa? Di apa namanya itu? Dilempar itu di jumroh. aduh. Udah dilempar memang kan nggak dilemparin. Iya dipukuli lah, dilempari juga ada pakai apa? Tak botol air minum, tak boleh itu. Ya udah itu kan The King of Tinja kan ada Bang. Jenderal Tinja, asuhannya kali itu ya. Ini bisa jadi. Asuhan Jenderal Tinja mungkin. Oke, ya, itu Ibu, apa lagi? Kita sebagai penonton aja Bang, mau bilang apa kan? Siap, penonton yang baik. Yang kedua Bang, itu yang kemarin aku udah kirim sama Bang itu, kasih linknya dong ke teman-teman. Aku udah bertahap bikinnya. Ya, nanti ku kasih link. Oke, ntar ya. Abang udah dapat linknya kan? Sudah yang kemarin di Facebookku yang mana itu ya? Yang ya lama udah, atau yang baru? Ini aku kasih aja nih. Yang yang lama ya, jangan yang baru. Kalau yang baru aku pakai like. Ini aku udah di channel itu. Oke. Abang mau sekarang fotonya apa enggak? Enggak usah tuh. Enggak usah, nanti aja di Facebook aja. Coba di private chat udah dibuat linknya. Oh ya ini nih. Udah. Aku ya kawan-kawan ini ada sebuah apa namanya ya, ibu ini membuat apa namanya sebuah apa channel, tapi channelnya ini unik kawan. Ku share dulu ya. Beliau kan pernah aku bilang ya sebelum hilang semua video-videoku mana tahu ada hal yang enggak baik kan. Mereka buat beliau sang debater arsip ya, diarsipkan beliau. Jadi nanti semua videoku beliau upload, beliau simpan di sini ya. Kebetulan beliau kan dari luar negeri, jadi mau dihapus, mau diapakan pun ini susah kawan. Ya, tapi kalau misalnya ini misalnya apa ya, bisa dihapus, bisa di ini, bisa di apa ya. Kalau misalnya masih di Indonesia, tapi ya itulah kita ini kan tujuannya dulu aku bilang untuk apa ya? Ya mengabarkan kebenaran firman Tuhan dan juga memberi perbandingan kepada orang lain. Ya siapa tahu nanti punya aku dibabak belurkan, di report beramai-ramai mati ya.
Kalau ini Nggak kan dari nampak luar di negeri. layar, Bang. Masa nggak nampak? Enggak ada, itu abang kosong tuh. Punya aku nampak ini ya. Ruangan aja bang di situ, di lewat stream ya. Oh, di tempat ibu, di tempatku nampak ini. Ah, Kelihatan kok. oke. Oke. Ini. Ini ya. Kok bisa Masih nggak 3. keluar tempatku? Ya, nggak tahu lah Bu. Mungkin apa Enggak itu di stream ya. Ini abang nggak ada loh. Cuma foto abang aja ruang itu kosong nih. Masa sih? Ini aku Iya. ada nih ya. Nampak. Iya. Oh, mungkin beda-beda ya cara apanya mungkin. Tadi abang cuma hitam juga waktu ngomong sama kawan-kawan itu. Oh, ya punya ibu juga kuliah hitam di sini. Ya itu memang udah sengaja itu. Iya. Oh, ya udah. Ini nampak wajahku, nampak. Enggak. Wah, berarti punya ibu ada masalah, terlalu kecil layarnya enggak? Enggak. Besarkan biar nampak aku. Ya besar banget ini, memang besar banget ini. Oke lah, gitu Tapi aja Bu. nggak apa-apa. Oke Bu ya. Itu aja. Oke Bu Eva, ya terima kasih. Ya, ini nampak loh Bu, wajahku nampak besar kali. Ini kawan-kawannya diarsipkan dari luar negeri, tujuannya siapa tahu akunku di ban atau di report atau dibunuh, dimatikan ya kan, karena kasih kan ya kan. Jadi nanti di sini semua videoku kan ada 1000-an. Beliau akan upload ulang di sini 1000-1000-nya kawan-kawannya. Dan ya harus begitulah kawan. Karena tujuan kita kan ya jangan sampai ya nanti apa dia ya meninggal dunia channelku kan sulit lagi membuat lagi kan. Tapi kalau ada kayak gini kan tinggal ya begitulah kawan. Dan beliau bilang nanti kalau abang butuh kasih aja nih katanya ya. Ya silakan, terima kasih. Dan bagi kawan-kawan yang mau mulai ber-YouTube, ya kalau kalian sulit mencari apa namanya ya kayak konten lah ya. Ambil aja video-videoku. Ingat tapi jangan nampak wajah kalian loh. Kalian kan buat kontenku itu entah potong-potong, entah apa kan. Percayalah ada banyak yang ngambil cepat juga naik apa orang itu ya. Jumlah tayang, jumlah penggemarnya. Ya lumayan lah kalian bisa dapat seketip 2 ketip kan jadilah kawan ya. Kalau aku enggak pernah nutup diri, ambil saja kawan sebanyak-banyak biar cepat. Ya mumpung namaku masih bisa jual. Nanti kalau sudah enggak bisa dijual lagi enggak laku lagi. Kan kacau. Halo, oh ini pembawa kebenaran. Siapa ini Dewe nih? Halo Dewe, hidupkan mikrofon. Ya Bang, halo Bang. Siap, silakan. Halo Bang. Lama nggak buka ini Bang. Aduh, setelah debat kemarin 2 hari yang lalu sama One Way sama Trion Slayer. Iya. Jadi saya ingin masuk kok Abang baru buka sekarang ini. Bang. Kemarin itu tunggu dulu. Aku sebenarnya mau membuat pengumuman. One Way, bagaimana si Dewe mau nantang kau 1 lawan 1 debat. Lumayan dia langsung lari. Kabur Bang, kalau ketemu saya terlalu kali kabur terus Bang. Iya. Jadi saya belum sempat nanggapi. Sebenarnya kan dia nggak ngejawab pertanyaan saya, pertanyaanku. Karena aku kan tanya siapa muslim yang sudah diampuni dosanya. Karena dia kan jawabnya juga yang kalau menurut dia kan Adam itu diampuninya di bumi, bukan di surga. Padahal ayatnya jelas di Al-A'raf ayat 19 kalau nggak salah aku baca itu. Iya. Itu dia diampuninya di surga baru. Surga. Ya, dan ayat selanjutnya dia langsung dikeluarkan setelah minta ampun. Ya aku karena berbuat zolim Tuhan ampunilah aku. Tapi kemudian sama ayat berikutnya dia dibuang ke bumi malahan. Diusir dari surga. Dan diberi hukuman mati. Betul, di bumi baru dia dihukum mati. Di sanalah engkau hidup, di sanalah engkau apa gitu, di sanalah engkau mati kan gitu. Ya. Tapi dia mengambil ayat Al-Baqarah 30 kalau nggak salah. Jadi dicocokkan ke sana. Dia hanya menjawab itu. Makanya saya belum sempat nanggapi sampai akhirnya semua turun. Ustadz Romli lah apalah turun. Jadi mereka nggak bisa bedain antara klaim dengan bukti Bang. Akhirnya kan yang terakhir dia bilang si ada muslim terakhir kan bilang gini, itu kan
nanti waktu akan di surga. Oke lah kalau gitu, saya nggak bisa respon lagi kan kalau gitu. Ya udah, kalau gitu terima kasih aku bilang gitu. Berarti ini bukan bukti tapi klaim dan hanya sekedar janji bukan bukti, aku bilang gitu. Sampai Ustadz turun tangan, Bang. Lagi mau rapat. Mau rapat dia turun tangan. Jawab saya, Bang. Buya kan ya, Mak. Buya, aku bilang sampai turun tangan Buya. Sampai turun tangan ini enggak pertanyaanku. Sampai ngomong apalah lagi, pikirnya mau jawab lagi, ternyata ngomong bahasa Madura apa itu lagi nggak tahu aku. Gini bang, kalau soal kasih itu bang ya, jadi mereka kan selalu bilang gini, kasih Indomie, kasih apa gitu kan. Kalau ini kita balikin bang, balikin aja bang di surah Al-Anfal 12 bang, itu Allah mereka itu ya memang kasih, tapi kasih rasa ketakutan bang. Gitu pula ya. Makanya dia bilang kerusuhan kecil itu wujud kasih katanya kan. Iya betul, makanya kerusuhannya dia. Ya benar, kayak kata ibu apa itu tadi kan benar, daripada penggal kepala kan. Dia kasih dulu ini rasa takut bang. Aku akan berikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Maka sebelum dipenggal kepalanya dan dipancung jari-jari tangannya itu bang. Jadi kalau dia mengejek kita dengan kasih Indomie, ala mereka kasih rasa takut bang ke dalam hati. Itu dia. Penting sama-sama kasih. Iya, yang penting sama-sama kasih. Dan ini bang, sebenarnya kalau mereka itu menurut saya ya hanya Tritunggal lah yang mempunyai kasih bang, karena di situ ada bapak dan anak. Jadi waktu di dunia itu belum diciptakan, bagaimana Allah mempunyai kasih bang? Sendirian ya bang. Iya. Dia mau kasih sama siapa kan? Nggak ada relasi, antara dirinya sendiri. Bagaimana dirinya tidak punya kasih bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau dia hanya sendiri? Tidak ada relasi sama sekali. Jadi hanya Allah Tritunggal lah yang bisa memberikan relasi kasih antara Bapa, Anak, itu firman-Nya, dan Roh Kudus. Mereka tiga itu saling ada jalinan relasi kasih. Disitulah bang, kasih itu. Jadi saya kemarin juga melihat Rion Slayer itu, aneh-aneh aja ini. Kasih kok masa memberikan rasa keributan. Kerusuhan kecil. Kerusuhan kecil, katanya kerusuhan kecil. Bang, tahu nggak kalau mungkin nggak kalau mohon maaf ini saya hanya tertarik aja kalau apakah mungkin, mohon maaf ini ya, SBT itu apa singkatannya dari Siwatu ya bang? Cari bang. Tapi dia kan bilang depannya apa, hanya belakangnya kan. Ya bukan bilang depannya, kecuali ada depannya. Ya nggak salah sih, kan hanya bilang singkatan. Contoh misalnya singkatan apa ya, apa namanya itu, SAW misalnya kan asal nggak diikuti depannya kan udah beda itu kan. Banyak itu PT SAW kan. Halo Kasih Kekal, selamat siang. Hidupkan mikrofonnya Kasih Kekal. Halo. Ya, silakan. Apa yang mau sampaikan? Halo. Bah, kok hilang suaranya? Itu masih di mute, Kasih Kekal, di mute. Hidupkan dulu mute-nya. Halo, Kasih Kekal, unmute dulu. Itu masih mikrofonnya itu masih di mute. Di mute. Tadi sudah ada suaranya. Halo. Ya udah, silakan. Ya. Makasih Bang. Shalom. Yuk, shalom. Itu Bang, dia tanya, memang kalau katak dalam tempurung begitu ya Bang ya. Ya, dia tanya
di alam maut itu bikin apa, berantem atau apa begitu. Lucu sekali, masa berantem. Itu kan ada kisahnya di Ayub itu. Iblis dengan Tuhan itu pada saat dia bilang, boleh kalau ambil boleh semuanya begitu toh, tapi jangan sentuh nyawanya, kan begitu. Masa berantem, paksa sekali. Itu pertama. Yang kedua, Bang, Abang buka tentang orang-orang yang diusir dari kampungnya, kan begitu. Oh iya, surah 22 ayat 40. Iya. Ya akui sajalah, kan begitu. Ada 4 di situ, akui, susah sekali. Sudah diajarkan untuk mengakui itu dan belajar dengan kitab-kitab sebelumnya. Akui saja, susah sekali gitu loh, Bang. Coba Bang tolong dijelasinkan itu tuh yang orang-orang yang keluar dari kampungnya atau diusir itu, Bang. Terima kasih ya, Lerudi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kakak. Ya itu kan kemarin akhirnya aku tanya lah itu kan. Ya di awal dia ngakui, oh ya Tuhan mengakui itu 4 itu ada begini-begini. Tapi begitu dibukakan, dia akan menolong. Oh itu kan bukan artinya diridoi. Oke, kubukalah mengenai Taurat Injil, ya Nasrani dan Yahudi. Itu takwa itu yang dibilang si mbak-mbak kemarin itu surah 5 ayat 46. Wah kan tidak dibilang situ Yahudi Nasrani. Orang itu sekarang kawan sudah pakai terjemahan baru. Kalau terjemahan lama kan dibuka kurung tutup kurungnya itu Yahudi dan Nasrani. Oke saya bilang, jadi Taurat itu diturunkan kepada siapa? Kan Yahudi. Injil diturunkan kepada siapa? Kan Nasrani. Meskipun nggak tertulis itu kan itu. Mana ada Taurat dan Injil diturunkan ke orang Arab. Mengarang-ngarang. Tapi dia sudah nggak mampu lagi. Ya begitulah kawan. Dan dia diselamatkan oleh waktu. Ibarat tinju kan sudah terdesakkan. Tiba-tiba teng habis. Saya sportif, enggak saya kejar lagi. Biarin saja ya. Ya begitulah kawan-kawan. Yang kemarin kalian saksikan. Dan nanti malam kita akan diskusi mengenai firman Tuhan saja. Meskipun nanti mungkin ada lagi yang ngajak-ngajakin. Mungkin hari ini di tempatnya Ibu tersangkut lagi ya. Kenapa? Saya pikir orang ini tidak ada kepintaran. Padahal aku sudah mulai mengurangi kawan tekanan. Jadi aku mulai kalau berdebat ya slow-slow, santai-santai. Tujuannya apa? Biar mereka bisa mengeksplor lebih dalam lagi kitab sucinya. Tapi tetap aja nggak bisa. Dikit-dikit lari ke Bibel. Dikit-dikit lari ke Bibel. Lari ke Bibel kok dikit-dikit. Banyak aja langsung beriman kepada Bibel, bertobat, dibaptis, selesai. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian. Sudah jam 3, saya mau ke rumah anak terang dulu. Biar cepat saya pindah ke sana. Dan terima kasih sudah banyak memberi pesan kepada saya. Sebelum pindah nanti kirim apa biar saya doakan. Ada banyak orang mau mendoakan ya. Misalnya pengumuman lah besok saya mau pindah. Jadi sebelum memasuki rumah baru sudah banyak saudara-saudara iman yang mau mendoakan tempat itu. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Saya cukupkan dulu sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam.